Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, teman-teman, bertemu dengan saya lagi. Oke, ciri-ciri orang yang spiritualnya bagus itu tidak lain kalau dia itu beragama, dia sudah naik level pada pemahaman agama dengan cara pemahaman hakikat dan makrifat. Jadi sudah tidak pernah ngomongin tentang syariat, tentang sholat secara seremoni, puasa secara seremoni, tekstual dan lain-lain. Tidak tentang ngomongin itu, tapi hanya ngomongin tentang ketuhanan yang tidak terikat apapun. Nah, itu ciri khas manusia spiritual yang bagus itu seperti itu. Jadi banyak teman-teman di luar sana, teman-teman itu tidak tahu sebenarnya manusia yang spiritual yang bagus itu seperti apa. Cuman yang selama ini tolak ukur manusia bagus kan dilihat dari segi agama gitu kan. Tapi kalau kita melihat di Kementerian Agama gitu ya, mulai dari 3 dekade itu aja korupsi semua. Bahkan yang terakhir itu seorang Gus loh, ya kan, seorang Gus itu bahkan mengerti dalil-dalil itu, mengerti Quran itu, mengerti hadis itu masih korupsi loh itu. Apakah itu orang yang spiritual? Enggak, itu masih orang beragama gitu. Jadi jangan dipahami orang bagus itu adalah orang yang beragama. Nyatanya banyak sekali orang beragama kelakuannya juga seperti itu semua kan gitu. Nah, yang sekarang yang harus dipelajari, yang harus dijalani adalah bagaimana kita berspiritual. Nah, bagaimana kita belajar kepada orang yang spiritualnya bagus? Nah, itu loh. Bagaimana? Lah, ciri-cirinya orang yang spiritualnya bagus, nah mereka dalam menjalankan agamanya, dia sudah di tingkatan hakikat. Gitu ya. Dia sudah di tingkatan hakikat. Tapi kalau dia masih, mohon maaf nih, masih di tingkatan syariat gitu ya, apalagi syariatul syariat, awamnya awam gitu ya. Ya, masih mengajari sholat-sholat, mohon maaf, yang versi syariat, ya dia belum bagus spiritualnya. Seperti video saya yang kemarin gitu kan, bahwa spiritualitas itu tidak terikat oleh agama gitu. Jadi kalau pemahaman agamanya sudah di tingkatan hakikat, bukan berarti dia keluar dari agama. Seperti yang sudah saya jelaskan teman-teman, saya ibaratkan seperti ini. Ada syariat, torekot, haikot, dan marifat. Saya ibaratkan syariat itu anak SD ya teman-teman. Terus torekot itu anak SMP, hakikat itu anak SMA, dan marifat itu anak perkuliahan. Nah, kuliah ini ada S1, S2, dan S3. Nah, ketika saya tanya kepada anak SD gitu kan, anak-anak SD ini apa gitu. Nah, otomatis anak SD akan menjawab jari. Betul, ini memang jari gitu. Ketika saya tanya kepada anak-anak SMP, yaitu orang yang tingkatan torekot, ini apa gitu. Tidak mungkin anak-anak SMP tadi menjawab jari, nggak mungkin, karena jari sudah dipakai anak SD. Jawabannya apa? Menunjuk. Benar atau salah teman-teman? Benar. Karena saya menggunakan jari telunjuk, makanya saya menunjuk gitu. Nah, naik lagi ke tingkatan hakikat atau SMA. Saya tanya, ini apa anak-anak SMA? Otomatis anak SMA nggak mungkin dong pakai jawabannya anak SD sama SMP. Jawabannya pasti apa? Lampu, ya kan? Benar atau salah? Benar. Ternyata saya menunjuk lampu karena jari telunjuk dan menunjuk. Dan ketika saya tanya pada anak SMA, yaitu tingkatan hakikat, oh hakikat yang ditunjuk Mas Yunus itu lampu. Berarti jawabannya lampu. Lampu, benar atau salah? Benar. Benar juga. Selanjutnya saya tanya kepada teman-teman yang strata 1, yaitu sarjana S1 gitu. Ini apa teman-teman? Jawabannya sudah nggak mungkin jawaban anak SD, SMP, SMA. Beda lagi jawabannya. Terang benderang. Jawabannya terang benderang. Salah atau benar? Benar. Kenapa? Karena hakikat lampu untuk menerangi. Begitu. Terus saya tanya kepada anak-anak S2, S3, ini apa? Jawabannya apa? Makan. Jawabannya lari. Jawabannya jalan. Jawabannya masak, nyapu, dan lain-lain. Kenapa kok bisa jawabannya melenceng banget dengan syariat yang marifat? Karena apa? Karena hakikat terang benderang tadi, ketika ada cahaya kita bisa makan, kita bisa jalan, kita bisa nyapu, kita bisa melakukan aktivitas gitu. Apakah salah? Enggak salah, benar. Cuman biasanya yang paling resek di sini adalah anak-anak yang di tingkatan SD. Kamu itu salah, jelas-jelas itu jari dibilang lampu. Jelas salah itu, jelas-jelas jari dibilang apa? Menyapu. Kamu itu gendeng kan itu. Makanya banyak orang sesat lo, kafir lo, kan gitu kan, murtad lo, kan gitu. Nah, mereka nggak paham bahwa di dunia agama pun ada tingkatan yang namanya tingkatan syariat, torekot, haikot, dan marifat.
Orang yang tingkatannya sudah kepada tingkatan yang hakikat dan marifat itu berarti spiritualnya bagus. Kalau spiritualnya bagus, silahkan berbondong-bondong berguru sama beliau. Pasti hidupmu selamat gitu. Jadi jauh dari masalah, beban gitu. Hidup fan-fan aja, tenang, santai, damai. Karena orang yang spiritualnya bagus itu ya sandang pangan papanya ya pasti sudah dijamin sama Sang Tuhan. Nah, ciri khas orang-orang yang spiritualnya bagus itu dia sudah pemahaman dalam memahami kualitas agama dan hidup itu sudah di tingkatan hakikat dan marifat. Itu seperti itu teman-teman. Bahkan memahami yang namanya Baitullah gitu ya. Kalau Baitullah secara syariat ya di Mekah sana gitu kan, ada Ka'bahnya yang menjalankan tawaf, menjalankan sa'i, rukun gitu ya. Ya namanya Baitullah secara syariat itu ya. Tapi secara ya mohon maaf nih, secara hakikat Baitullah ada di dalam diri kita. Baitullah itu apa sih? Bait itu rumah, Allah itu Tuhan. Berarti rumahnya Tuhan. Nah, rumahnya Tuhan di mana kan gitu? Rumahnya Tuhan di Arsun. Arsun itu apa? Pusat. Lah pusat bumi ada nggak? Nggak ada. Wong bulat kok, mana pusatnya? Coba cari pusatnya bola, ada nggak? Yang bola itu bulat. Pusatnya semesta mana ada? Nggak ada. Nah, yang ada adalah pusatnya hidup. Mana pusatnya hidup? Jantung. Makanya apa? Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Makanya ada dalilnya wa nahnu aqrabu wa ilaihi min hablil warid. Bahwa Tuhan itu tidak lebih jauh dari urat nadi gitu. Kalau urat nadi kita nempel dia lebih jauh di mana kan gitu. Nah, itulah ciri-ciri manusia spiritual yang bagus. Dan orang yang mau belajar spiritual itu sudah dijamin semuanya. Sandang, pangan, papan, uang, kesehatannya. Termasuk penyakit anxiety yang kemarin saya bilang. Jauh orang spiritualitas itu nggak pernah kena yang namanya penyakit anxiety. Nggak pernah. Ya kan? Kondisi mental yang buruk nggak pernah. Delusi nggak pernah. Mood disorder nggak pernah. Ya kan? Sudah kaya, uangnya banyak, perusahaan ada, tapi anxiety berarti kurang satu. Spiritual. Lah bagaimana cara mencari guru spiritual yang bagus? Guru spiritual yang bagus adalah guru yang tingkatannya sudah hakikat dan marifat. Itu. Kalau gurunya masih tingkatan syariat, ayo kamu sholat tahajud. Itu masih syariat. Tujuannya sholat adalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang rusak dan keji. Kalau teman-teman masih suka mengeluh, masih suka marah-marah dan lain-lain, ya otomatis ya kan kualitas tes feel-nya sholat nggak dapat di situ. Yang dimaksud sholat apa? Bukan sholat syariat. Yang dimaksud adalah sholat hakikat. Begitu teman-teman. Nah, carilah. Kalau teman-teman mau hidupnya benar-benar tenang, santai, damai, bahagia, tidak terkena penyakit anxiety atau penyakit-penyakit mental yang lain serta penyakit fisik ya gitu ya. Belajar spiritual, cari guru-guru yang bagus gitu. Dan ciri-ciri khas guru yang bagus itu adalah spiritualnya bagus, tidak terikat oleh agama, suku, ras dan tingkatan pemahaman hidup, pemahaman agamanya adalah tingkatan hakikat gitu. Nah, itu seperti itu. Seperti halnya pemahaman tentang wudhu. Wudhu adalah di mana kita basuh muka kita, kuping kita, mata dan lain-lain. Nah, itu secara syariatnya. Tapi kalau wudhu secara hakikat gak seperti itu. Yang dibersihkan adalah kolbunya, gitu. Yang keluar udara itu dubur, tut. Kenapa yang dibasuh muka? Oh, ternyata muka itu ada matanya, ya kan? Muka itu ada mata dan mata selalu dibuat maksiat kan gitu. Makanya dibasuh dengan air dan air itu mempunyai kandungan partikel dingin yang bisa menenangkan energi negatif gitu. Kenapa yang dibasuh ini? Oh, di sini adalah otak gitu. Kenapa yang dibasuh itu kuping? Oh, kuping dibuat mendengar. Ini babagan hawa songo namanya gitu, ya kan? Iya, kenapa yang dibasuh hidungnya? Oh, hidungnya dibuat mencium tetangganya yang resek dan lain-lain sehingga apa gibah gitu. Ya kan? Yang dibasuh mulutnya, kita disuruh ingat punya mulut, disuruh ngomong yang baik-baik gitu. Ya kan? Tangannya perbuatan yang baik, kakinya perbuatan yang baik kan gitu. Ini secara pemahaman hakikat gitu. Makanya teman-teman kalau mau hidupnya selamat gitu ya, sandang pangan papannya, uang-uangnya, kesehatannya, semuanya benar-benar dijamin oleh semesta, koheren, selaras dengan semesta, silakan berspiritual yang bagus, yang pemahaman sudah di tingkatan hakikat dan marifat. Begitu ya teman-teman. Oke, mohon maaf jika pemahaman saya terlalu liar, mohon maaf ya. Dan jika tidak sepakat gak apa-apa, yang penting kita saling belajar karena ilmu itu sangat luas sekali. Jika ada kesalahan dari saya, itu pure dari saya dan kebenaran hak milik Tuhan SWT. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi om. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.